Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Amanda Mutiara Gafar dengan NPM 2023 14500 893. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Cipta Nur Aini, NPM 2023 14500 923. Hai, perkenalkan nama saya Ratu Kaisin Tambunan dengan NPM 2023 1450 0905. Perkenalkan, nama saya Rana Zahira, NPM 2023 14500 944. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriano Raffi Hidayat, NPM 2023 1450 0892. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Puspa Ahdiyati dari kelas R4G dengan NPM 2023 14500 891. 2000 years later. Penetapan produk dan pengembangan produk oleh kelompok 4. Penetapan produk. Kalian tahu nggak sih apa itu definisi dari penetapan produk? Jadi, penetapan produk itu adalah proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan diproduksi dan apa yang akan dijual oleh perusahaan. Proses ini itu melibatkan pengujian pasar, analisis permintaan, dan evaluasi potensi keuntungan. Terus, apa sih tujuan dari penerapan produk ini? Yaitu adalah untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan pasar dan dapat memberikan nilai tambah kepada konsumen. Lalu selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu penetapan produk. Jadi, setelah produk ditentukan, pengembangan produk bertujuan untuk memperbaiki, meningkatkan, atau memperluas produk yang ada untuk meningkatkan kinerja dan nilai bagi konsumen. Nah, proses ini itu melibatkan penelitian, pengembangan, serta pengujian produk baru untuk memastikan bahwa produk mereka itu memenuhi standar kualitas loh, dan juga memenuhi kebutuhan pasar. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu penetapan produk dan definisi lebih mendalamnya itu apa? Dan sekarang kita akan membahas tentang tahap-tahap penetapan produk. Yang pertama, desain awal. Jadi pada tahap ini, semua pihak yang terlibat bekerja sama membuat rancangan awal produk dari prototip MPV. Desainnya dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna lain dan fungsi utama produk. Biasanya sih, desainnya perlu beberapa kali revisi sampai benar-benar sesuai. Terus yang kedua, ada uji desain dan validasi. Pada tahap ini, tim DVT menyempurnakan tampilan akhir produk sesuai PRD atau Product Requirement Documentation yang telah disepakati nih. Terus, komponen dan bahan yang digunakan juga sudah sama dengan versi produk yang siap jual. Terus, langkah yang ketiga atau tahap yang ketiga dan yang terakhir itu adalah proses produksi. Ini adalah tahap produksi massal, di mana semua produsen bertanggung jawab penuh. Namun, pengawasan kualitas dan pencapaian target produksi tetap harus dilakukan agar sesuai dengan anggaran. Yang selanjutnya ada tujuan tahapan produksi. Tujuan tahapan produksi antara lain menghasilkan barang atau jasa, mempertahankan kelangsungan produk, meningkatkan nilai produk, menghasilkan ketentuan sesuai budget, memenuhi permintaan pasar, dan menjadikan produksi untuk mengganti produk yang rusak atau sudah expired. Next, ada 4 alur proses tahapan produksi. Yang pertama, planning atau perencanaan, membuat rencana yang terkait dengan volume produksi, desain produk, biaya produksi atau anggaran yang dibutuhkan, dan juga bahan baku. Yang kedua, ada routing atau mengarahkan alur, mengarahkan proses produksi dari bahan baku, pembukuan, pemolesan, finishing, quality control, sampai distribusi. Yang ketiga ada scheduling atau penjadwalan, menentukan tujuan setelah mengarahkan alur produksi yang akan mempengaruhi jam kerja, tenaga kerja, dan kapasitas produksi. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi adalah tahapan akhir untuk mengukur penilaian produksi dengan perencanaan yang dibuat sebelumnya untuk memastikan proses produksi selanjutnya akan lebih sesuai dengan alur yang sudah ditetapkan. Yang selanjutnya ada analisis dan kebutuhan pelanggan. Analisis pasar dan kebutuhan pelanggan adalah proses kritikal dan menentukan strategi pemasaran yang efektif dan mencapai titik sukses dalam suatu bisnis. Oke, selanjutnya kita akan membahas tahapan analisis pasar. Tahapan analisis pasar tuh ada 5. Yang pertama itu tentukan pasar yang relevan. Langkah awal menganalisis pasar konsumen adalah memahami produk yang paling diminati. Dari data tersebut, kita bisa mengetahui kebutuhan konsumen dan menciptakan produk yang menjadi solusi.
Yang kedua itu analisis pasar. Analisis pasar dilakukan untuk mengevaluasi target pasar dan persaingannya. Gunanya memprediksi peluang masuknya brand serta mengurangi resiko yang mungkin terjadi. Yang ketiga, analisis konsumen. Analisis konsumen bertujuan memahami perilaku, minat, dan kebutuhan konsumen. Bisnis perlu membuat profil demografis untuk memastikan produk sesuai dengan gaya kehidupan target konsumen. Terus yang keempat itu menganalisis peluang pasar. Analisis peluang pasar membantu bisnis mengambilkan keputusan strategis seperti merancang produk, menentukan harga, dan memilih pasar yang terbaik untuk ekspansi. Yang kelima itu pengumpulan data. Data diperoleh dari survei pelanggan, laporan industri, analisis pasar, dan data persaingan. Setelah dikumpulkan data, dianalisis untuk mengenali peluang dan tantangan pasar serta memutuskan strategi bisnis yang tepat. Oke, selanjutnya ada manfaat analisis pasar dan kebutuhan pelanggan. Analisis pasar dan kebutuhan pelanggan memiliki manfaat yang signifikan, termasuk mendapatkan konsumen, melihat persaingan, memanfaatkan peluang, mengurangi risiko, rencana jangka panjang, dan menjadi tren bisnis. Dengan melakukan analisis yang baik dan tepat, kita akan bisa memahami keadaan pasar yang sesungguhnya sehingga strategi yang dilakukan untuk memasarkan produk bisnis yang dimiliki akan berjalan dengan baik, sehingga keuntungan bisnis akan meningkat. Penentuan fitur dan spesifikasi produk. Penentuan fitur dan spesifikasi produk adalah langkah penting dalam proses pengembangan produk yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dikembangkan memenuhi kebutuhan konsumen dan memiliki kompetitif di pasar. Selanjutnya yaitu beberapa langkah penting. Beberapa langkah penting dalam penentuan fitur dan spesifikasi produk berdasarkan informasi dari sumber yang diberikan. Yang pertama yaitu pembentukan ide. Sebelum menentukan fitur dan spesifikasi produk, penting untuk memahami konsep produk baru dan mengevaluasi portofolio produk yang ada. Yang kedua yaitu riset resiko pasar analisis. Resiko pasar sebelum produk fisik dibuat sangat penting untuk mencegah kegagalan peluncuran produk. Yang ketiga, strategi pengembangan menetapkan tugas dan lini masa. Tugas-tugas ini adalah langkah penting dalam proses pengembangan produk. Yang keempat yaitu menganalisis kelayakan. Mengevaluasi strategi produk berdasarkan kelayakan adalah langkah selanjutnya dalam proses ini. Yang kelima, ada MVP, Minimum Viable Product. MVP adalah produk standar yang layak dengan fitur yang diperlukan untuk peluncuran dan cukup untuk menjalankan fungsinya. Dan yang terakhir, pembuatan prototipe. Selama tahap pembuatan prototipe, tim akan meriset dan mendokumentasikan produk dengan membuat rencana bisnis yang lebih detail dan menyusun produk. Pengembangan prototipe produk. Pengembangan prototipe produk adalah proses penting dalam siklus pengembangan produk yang membantu pengembang untuk memvalidasi ide dan mengidentifikasi potensi masalah sebelum produksi massal. Langkah-langkah penting dalam pengembangan prototipe produk. Yang pertama, membuat bukti dari konsep. Ini adalah tahap di mana ide produk diubah menjadi bukti fisik. Jika produk sederhana, mungkin bisa langsung melakukan 3D print. Yang kedua, menguji prototipe produk. Menguji prototipe produk adalah langkah penting untuk mengidentifikasi titik lemah dan memastikan bahwa produk dapat digunakan seperti yang diharapkan. Yang ketiga, membuat prototipe produk siap. Setelah uji coba, langkah selanjutnya adalah memperbaiki prototipe Anda dan mengubahnya menjadi versi produk siap. Yang keempat, masuk NDA dan paten berkas. Jika ide inovatif, penting untuk melindungi ide Anda dengan mendapatkan non-disclosure agreement dari semua pihak ketiga yang terlibat dalam pengembangan prototipe. Yang kelima, meminjam ide dari pesaing. Menganalisis produk pesaing dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana produk berfungsi dan apa yang bisa ditingkatkan. Ini dapat menjadi sumber inspirasi yang berharga saat merancang produk sendiri. Saya ingin membacakan uji coba dan evaluasi produk.
Uji coba dan evaluasi produk adalah langkah penting dalam proses pengembangan produk baru (NPD, New Product Development) yang membantu dalam memastikan produk memenuhi standar kualitas dan memenuhi kebutuhan pasar. Menyempurnakan produk merupakan bagian penting dari proses pengembangan produk yang melibatkan peningkatan kualitas, daya tahan, keunikan, dan nilai tambah dari produk yang ada. Peluncuran produk dan strategi pemasaran. Peluncuran produk dan strategi pemasaran adalah aspek kunci dalam penerapan produk dan pengembangan produk. Gimana? Sekarang kalian sudah semakin mengerti dan paham kan dengan penjelasan yang baru saja kami berikan. Semoga materi dapat kalian cerna dengan baik dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekian presentasi dari kami. Sekian presentasi dari kami. Sekian dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah.